berkaitan dengan isi piringku, di mana memang Kementerian sedang mengendorse peningkatan konsumsi protein hewani untuk mengatasi masalah balita stunting. Oke, jadi perkuliahan nanti akan ada 14 tatap muka. Hari ini perkuliahan pertama nanti kita akan bahas tentang jadwal kontrak kuliah dan sedikit materi tentang overview mengapa ada intervensi pendidikan gizi yang berhasil dan mengapa ada yang gagal. Kalau Anda nanti bekerja di dinas kesehatan ya, setiap program itu harusnya itu disertai dengan sosialisasi juga edukasi terkait dengan program tersebut. Sebagai contoh, semisal ada program pemberian tablet tambah darah, ya, TTD. Itu dalam komponen program itu bukan hanya pembelian tablet tambah darah, tapi juga ada sosialisasi, edukasi, sehingga distribusi tablet tambah darah itu juga diikuti oleh konsumsi atau kepatuhan dari tablet tambah darah. Beberapa waktu lalu Pak Presiden Jokowi juga sempat menyentil ya salah satu program percepatan stunting di mana anggarannya itu cuman berapa persen yang diberikan untuk telur, beliaunya bilang gitu. Yang banyak adalah sosialisasi rapat-rapat dan lain sebagainya. Ya, kalau perencanaan itu penting, iya penting. Tapi juga yang penting lagi adalah bagaimana keberlanjutan dan juga pemberdayaan masyarakat agar nanti ketika program selesai itu tetap jalan. Sehingga fenomena yoyo itu bisa dihindari. Kita sering mendengar balita gizi buruk munculnya di berita, ya, di koran. Kepala daerahnya kebakaran jenggot, dibawa ke rumah sakit 3 bulan di therapeutic feeding center, normal. Tapi ketika permasalahannya ada di masyarakat, baik itu perilaku, lingkungan, ya, pengeluaran untuk pangan, pola asup, kemudian makanan yang tidak sesuai, maka berapa lama dia akan gizi buruk lagi. Nah, ini yang kemudian kita berharap semua program gizi yang kemudian didampingi dengan edukasi berbasis perilaku itu bisa meningkatkan sustainability, keberlanjutan dari program. Dan keberhasilan utama dari pendidikan gizi itu adalah mandirian dari masyarakat. Ya. Oke, selanjutnya minggu kedua, ya minggu depan itu akan diisi oleh Bu Septa untuk materi tentang behavioral based nutrition education intervention, khususnya dengan pendekatan sosial kognitif teori dari Bandura. Nanti dilaksanakan secara online juga karena Bu Septa di Banyuwangi. Dan TM ketiga nanti ketemu dengan saya lagi, kita bahas teori selanjutnya, Head-Belief Model. Ini sering kali dipakai khususnya ketika sasaran komunitas yang kita edukasi itu adalah orang yang sudah memiliki faktor resiko, baik itu secara genetik dari keluarga, karena di sana ada apa ya istilahnya variabel belief gitu ya. Jadi ketika orang mengalami asam urat itu ada constant reminder yang namanya apa ya, mungkin bangun tidur sakit, susah jalan. Nah, ketika ada orang yang mengalami kondisi itu, pesan kesehatan, edukasi yang kita berikan akan lebih mudah. Karena mereka bisa kita ingatkan dengan sakitnya ketika ada seperti itu. Kemudian di TM4 nanti kita ke teori reason action dan teori plan behavior untuk nutrition education. Di pertemuan kelima kita akan bahas ini seringkali dipakai di konseling ya dibandingkan di pendidikan gizi, tapi kita juga harus paham yaitu transtheoretical model atau state of change. Kalau konseling itu kan basisnya adalah individu, di mana kita yakin dengan pendekatan yang terjadi sekarang untuk
pendekatan state of change ini, mereka mengakui setiap orang itu memiliki tahapan yang berbeda, sehingga dalam melakukan edukasi harus juga disesuaikan dengan tahapan mereka. Jadi orang yang sudah memiliki pengetahuan yang tinggi nggak perlu lagi diberikan penyuluhan atau pemberian informasi terhadap pengetahuannya. Yang kita berikan mungkin sudah harus berganti dari pengetahuan menuju ke hambatan dalam melaksanakan tindakannya. Ya. Orang mungkin sudah, oh ya, setuju ASI eksklusif adalah makanan terbaik untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. Setuju. Ibunya juga setuju, tapi dia bekerja dan kemudian susah untuk memberikan ASI secara eksklusif karena dia nggak bisa caranya. Ya, merah di kantor gimana caranya, kurang pede. Nah, disitulah edukasinya bukan hanya ngomong, bukan lagi fokus untuk manfaat ASI, kandungan ASI, bla bla bla. Itu nggak penting. Kenapa? Karena orang udah tahu. Ya, si ibu ini udah well aware. Jadi bukan masalah raising awareness, tapi masalah adalah mengatasi obstacle, mengatasi hambatan. Gimana caranya? Ya, kita bisa diskusi sama mereka. Edukasinya bisa bentuk FGD. Yang bisa menemukan solusi mungkin mereka, tapi kan kita harus ngajak mereka untuk berdiskusi apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan itu. Oke, selanjutnya di TM6 kita akan belajar tentang explaining food diet, healthy eating, and how good eating is learned. Itu nanti disampaikan oleh Bu Nadiro. Kemudian di TM7 sebelum UTS ada community and situational analysis sama Bu Nadiro juga. Kemudian kita juga ada UTS. UTS ini nilainya 20%. Kok dikit Pak? Iya, karena perkuliahan ini nanti nilainya yang terbanyak ada di praktikum, walaupun praktikum nanti ada nilainya sendiri, tapi adalah pelaksanaan proyeknya. Jadi ini mata kuliah yang benar-benar hands on ya. Kemudian habis UTS ketemu saya lagi untuk penentuan prioritas masalah terkait dengan nutrition education. Kemudian Bu Nadiro lagi untuk desain message berbasis objektif dan juga bagaimana motivasi. Kemudian ketemu saya untuk implementation strategi, kemudian untuk media, dan beberapa contoh hands-on experience seperti demo dan lain-lain nanti dengan Bu Nadiro. Nanti untuk monitoring evaluasi, impact assessment ketemu saya lagi. Di TM13 ini nanti dengan Bu Septa bisa diskusi tentang hambatan, Anda bisa curhat tentang apa sih yang terjadi saat Anda melaksanakan pendampingan untuk Desa Emas. Hambatannya apa? Jadi mungkin nggak menggunakan theoretical model ketika mendampingi balita emas. Mungkin saja, tapi mungkin lebih ribet dibandingkan kalau menggunakan HBM atau apa. Nah, itu silakan nanti kita diskusikan. Dan di TM ke-14 ini adalah paparan presentasi untuk proyek Anda. Ya. Kemudian tetap ada UAS nilainya 20%. Kemudian keaktifan diskusi via e-learning nanti 20%. Yang paling banyak adalah proyek banyak 40%. Oke, mungkin sampai di sini untuk kontrak kuliah. Apa ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silahkan. Silahkan. Kemarin dengan Prof. Mami apa sudah dibagi untuk kelompok di desa dampingannya, kelurahan? Belum, Bapak. Belum ya, oke.
Oke, nggak apa, nanti kita tunggu. Nah, untuk pertemuan minggu ini nanti kalian kan juga ada sesi praktikumnya. Di waktu praktikum untuk minggu ini saya minta kalian mencari artikel ya yang berbasis intervensi pendidikan gizi. Anda cari mana yang berhasil, satu artikel yang berhasil, jadi outcome-nya itu signifikan, ataupun variabel yang ditarget itu meningkat signifikan, dan satu artikel, bisa artikel yang berbeda, yang outcome-nya itu tidak meningkat secara signifikan. Jadi antara kelompok yang menggunakan intervensi pendidikan gizi sama kelompok kontrol, itu ada perbedaan outcome atau variabel yang diukur. Nah, apa yang dilihat? Yang dilihat tolong nanti dibandingkan mengapa yang satu signifikan dan mengapa yang enggak. Maka yang dilihat apa? Yang perlu Anda lihat adalah bagaimana intervensi itu dilaksanakan, sasarannya bagaimana, berapa nutrition educator yang terlibat, ya, kemudian berapa intensif pelaksanaan edukasi berbasis perilaku atau tidak, ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan sedikit paparan untuk minggu ini. Sepertinya terlihat nggak? Terlihat, Pak. Oke. Oke. Jadi kalau kita kembali ke dasar dari jenis-jenis intervensi gizi, secara umum itu ada 3 jenis intervensi gizi. Yang pertama adalah food supplementation. Food supplementation ini basisnya adalah pemberian zat gizi dalam bentuk suplemen, ya, yang mana kalau tidak dijadikan bentuk suplemen, asupan dari pangan saja itu mungkin tidak akan mencukupi. Ya, asupan dari pangan itu tentu asupan dari pangan yang berbasis pada kebiasaan masyarakat. Contohnya tadi TTD, isinya apa? Iron folic acid, zat besi dan asam folat. Ya, kita tetap juga harus barengi dengan edukasi. Tujuannya apa? Meningkatkan kepatuhan dari suplemen. Tapi suplemennya sendiri, TTD itu kandungannya lebih tinggi daripada yang ada dalam makanan. Ya. Dan food supplementation ini sifatnya targeted. Targeted itu sasarannya spesifik langsung kepada kelompok yang berisiko. Contoh ibu hamil, wanita usia subur yang memang mengalami peningkatan kebutuhan zat besi karena untuk mensupport janin ataupun karena kehilangan darah untuk wanita usia subur dengan menstruasi. Sehingga food supplementation ini untuk lebih berhasil, dia itu masih memerlukan a certain degree of knowledge, pengetahuan, sikap itu masih diperlukan untuk akhirnya nanti mereka melakukan tindakan patuh dalam konsumsi suplemen. Sedangkan yang kedua, food fortification ini sifatnya blanket, bukan targeted. Blanket itu semua orang akan bisa terpapar atau mendapatkan fortifikasi ini. Contohnya yodium pada garam. Apakah perlu pengetahuan? Kalau kita mau menjawab secara ekstrim, tidak. Ini masalah strategi kebijakan gizi aja. Negara bisa saja mengeluarkan aturan
bahwa semua minyak goreng harus difortifikasi vitamin A dan vitamin D. Semua minuman boba itu harus ditambahkan suplemen semisal apa ya, asam folat gitu semisal. Maka itu bentuknya adalah suatu yang sifatnya umum karena yang terdapat di pasaran akhirnya dengan aturan itu akan memenuhi standar. Kalau memang tidak dipenuhi nanti bisa dikenakan sanksi. Contoh misal fortifikasi zat besi pada tepung terigu atau pada garam. Perusahaan yang tidak memiliki fortifikasi mungkin ya bisa kena peringatan atau mendapat sanksi dari Menteri Perindustrian, Kementerian Perindustrian. Sehingga kalau semua garam, semua tepung terigu yang ada di pasaran itu sudah terfortifikasi, orang kan tidak punya pilihan. Minyak goreng udah terfortifikasi, nggak usah ngomong bahwa oh ini minyak gorengnya tinggi vitamin A, vitamin D atau gimana. Karena semuanya mesti akan terfortifikasi secara aturan. Orang mungkin perlunya memang minyak goreng, nggak berpikir bahwa ini minyak goreng ada vitamin A-nya dan seterusnya. Jadi dari degree of knowledge acceptance itu sangat rendah. Sedangkan yang ketiga yang memerlukan degree of knowledge kemudian sikap ya yang tinggi untuk membuat perilaku ya memang perubahan perilaku itu sendiri. Nutrition education. Kalau suplemen tadi perlu nggak? Ya perlu, tapi nggak tinggi-tinggi amat. Fortifikasi nggak perlu. Tapi kalau nutrition education perlu pengetahuan yang tinggi, perlu sikap dan seterusnya. Ya, jadi keberhasilan masing-masing program ini memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau dilihat sustainability-nya mana yang paling bagus? Paling bagus ya behavioral change. Kenapa? Karena ketika orang sudah mau berubah, dia akan mencari sendiri. Tidak dikasih TTD, dia akan beli sendiri. Kalau nunggu food supplementation aja, suplementasinya pengadaannya terhambat, ya orang mungkin tidak akan konsumsi. Fortifikasi ini bagusnya sustainability-nya juga baik. Kenapa? Karena demand, supply and demand-nya ini sudah mekanisme pasar. Ya, tapi orang bisa jadi nggak ngerti, oh kenapa sih apa namanya mungkin orang Indonesia nggak banyak yang defisiensi fluoride gitu semisal. Ya, mungkin di air minumnya, mungkin di pasta gigi dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini berapa permasalahan ya, contohnya masalah stunting dan lain sebagainya. Nah, untuk edukasi itu memang yang paling mudah itu ketika kita melakukan kepada institusi base. Ya, salah satunya sekolah. Kenapa? Karena kita nggak perlu mengumpulkan masyarakat, ya anak-anak yang datang ke sekolah atau di perusahaan. Anda melakukan edukasi di perusahaan ya enak, orangnya mesti akan datang. Bisa nggak melakukan edukasi di masyarakat? Ya bisa, tapi effortnya mungkin lebih tinggi. Ya, mengumpulkan mereka itu juga satu effort sendiri. Tapi kalau sudah jalan, Anda sudah dapat trust dari masyarakat, itu mungkin akan lebih sustain juga. Nah, ini contoh. Salah satu yang berhasil dalam school-based nutrition education itu karena ada hubungan yang kuat antara keluarga, guru, siswa,
nutrisi educator, ya, sehingga terjadi hubungan yang saling melengkapi. Saat sesi edukasi disampaikan, ayo makan ikan gitu, tapi di rumah nggak ada ikan, anaknya mau makan gimana? Karena keluarga juga yang memiliki purchasing power, yang belanja mungkin ibunya, mungkin pembantunya, ya, sehingga semuanya harus dilibatkan. Ini beberapa karakteristik edukasi di sekolah yang berhasil, ya. Jadi berbasis perilaku, terus ada macam-macam, ada keterlibatan keluarga, strateginya juga multikomponen, terus ada pendekatan budaya yang relevan dan seterusnya. Nah, yang gagal gimana? Ini nanti silakan Anda untuk tugas praktikum minggu ini mencari artikel apa saja yang kemudian nggak bisa meningkatkan keberhasilan pendidikan gizi. Mungkin, hanya penyuluhan melalui ceramah, atau terlalu banyak memberikan informasi sehingga ya selewat aja. Waktunya terlalu pendek, cuma sekali. Terus kemudian beberapa orang memang menyampaikan perubahan perilaku dengan edukasi aja nggak cukup, harus diberikan tadi suplemen atau fortifikasi, bahwa ketiganya kalau dikombinasi itu akan lebih efektif. Tapi beberapa artikel juga mengatakan edukasi ya cukup sebenarnya, nggak harus ada tambahan berupa bahan kontak ataupun pangan dan lain sebagainya. Nah, silakan nanti karena ada praktikum, jadi setiap minggu selesai hari ini materi, ada tugas untuk dikerjakan saat praktikum, nanti dikumpulkan di sebelum perkuliahan selanjutnya. Jadi harus buat laporan. Laporan praktikumnya apa untuk sekarang? Ya membuat itu mapping mana pendidikan gizi yang berhasil, mana yang tidak, dan kemudian dianalisis mana yang strategi yang dilakukan, lamanya, dan seterusnya. Oke, ada yang bertanyakan terkait materi untuk minggu ini? Mohon maaf Pak, izin bertanya terkait tugasnya. Ya, silakan. Untuk tugasnya itu kan 2 artikel, yang satunya yang berhasil, yang satunya mungkin hasilnya kurang signifikan. Nah, itu Ya. berarti masalahnya yang diambil itu masalah yang sama ya Pak? Enggak harus sama, yang penting memang dia intervensi berupa pendidikan gizi. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Mohon maaf Pak Trias, izin bertanya, untuk tugasnya itu bersifat individu atau kelompok ya Pak? Untuk tugas yang sekarang ini bersifat individu, jadi setiap orang harus buat laporan sendiri-sendiri. Baik Pak, terima kasih. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu karena saya ini posisi sedang di Malaysia mau ada conference. Untuk praktikum ya nanti Anda hari apa ya? Untuk praktikumnya dilaksanakan hari Kamis Pak. Hari Kamis, oke, baik. Nanti saat praktikum nanti kita bisa sharing dan paparan apa yang Anda temukan ya, atau paparan yang ditemukan untuk kemudian kita coba kupas ya. Bisa Anda mulai siapkan dari sekarang. Tapi laporannya sendiri itu dikumpulkan Selasa minggu depan ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri absennya pakai ini ya. Sebentar saya buka.
Cyber. Pak, izin tanya Pak, yang laporannya tadi dikumpulkan kapan? Kenapa? Yang laporan tadi dikumpulkan kapan? Selasa minggu depan. Tapi Baik, Kemis harapan saya kalian sudah ada artikelnya untuk kemudian kita bisa bahas bersama. baik Pak, terima kasih. Ya. Terus untuk materi nanti saya juga akan upload di Hebat ya. Semoga besok atau lusa saya bisa isi. Oke, tambah materi. Oke, untuk absen silahkan bisa di QR code-nya. Ini satu kelas ada berapa orang sih? Untuk satu kelas ada 75 orang, Pak. 75 ya.